Cakrak Angkatan 7 dari SMK Negeri Pertanian Pembangunan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Hari ini saya akan melaksanakan wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah dari SMK Negeri Pertanian Pembangunan Lembang, Bapak Dr. Edi Gunawan, SPD MPD. Terima kasih Pak waktunya sudah menyempatkan untuk melakukan wawancara. Ya, silakan. Baik, untuk hari ini kita akan mengadakan wawancara terkait pengambilan keputusan Bapak sebagai pemimpin di sekolah. Nanti Bapak dihadapkan dengan pengambilan keputusan di antara dilema ITK sama rujukan moral. Nah, selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah dari sekolah yang sekarang maupun yang sebelumnya, mungkin Bapak pernah mengalami nih kasus-kasus yang sudah ditemui, kemudian Bapak mengambil keputusan tersebut dengan berbagai langkah. Nah, mungkin di sini saya akan bertanya, yang pertama, selama ini kira-kira apakah Bapak selalu mengidentifikasi kasus yang Bapak hadapi ini merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral misalnya, Pak? Baik, terima kasih. Sejauh ini yang saya hadapi sebagai kepala sekolah untuk kasus ini, etika dan moral ini tentu saja harus dipertimbangkan dengan baik ketika studi kasusnya berat atau tidak dan memang masuk ke psikis anak. Nah, ini kita gali dulu permasalahannya untuk bahan keputusan nanti di ujungnya, yaitu misalkan satu kasus anak yang memang dilema bagi wali kelasnya, misalkan keputusan ada di saya ketika anak itu harus naik dan tidak naik karena permasalahan di belakang seperti kehadiran lah dan etika moralnya, moral yang kurang bagus. Nah, tapi bagi saya sebagai kepala sekolah tentu saja ini saya memutuskan untuk segera mereferring atau memperbaiki situasi-situasi itu kalau masih ada rentang waktu. Dan kemudian ini masalahnya itu masalah attitude ya, perilaku itu sebenarnya masih bisa diperbaiki oleh di sekitarnya, seperti wali kelas dan sebagainya, dan guru atau guru agama dan sebagainya lah. Pokoknya semua aspek buruk itu betul-betul memperbaiki sebelum kita memutuskan A, B, C ya. Nah, yang terbaik kita harus memperbaiki. Jadi keputusan saya seperti itu. Ya baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Kemudian dalam pengambilan keputusan tadi kan dihadapkan anak ada yang tidak hadir, kemudian etikanya kurang, itu kan termasuk dilema etika ya Pak? Ya. Nah, kira-kira langkah apa nih yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut? Tentu saja ini dilema etika ini yang tadi itu, jadi harus betul-betul diperbaiki semaksimal mungkin oleh gurunya untuk memberikan advice, nasihat dan sebagainya kepada anak, seperti home visit sebagainya kepada anak, seperti home visit dan sebagainya, untuk lebih memantapkan skala religius, memberikan contoh-contoh baik kepada anak. Mungkin saja insya Allah lah anak itu bisa berubah secara karakter dan attitude-nya dengan baik gitu. Jadi guru harus tentu saja lebih dahulu untuk memperbaiki etika moralnya dengan memberikan sajis-sajis atau nasihat-nasihat gitu. Berarti Bapak biasanya mengumpulkan semua stakeholder sekolah mungkin ya Pak? Saya mengumpulkan, tentu kita bisa berdiskusi, solusinya tidak langsung vonis, kita masih mempertimbangkan aspek-aspek kebaikan, karena manusia itu terus berkembang dan terus ini ya bisa diperbaiki gitu. Jadi berproses ya Pak? Berproses, nah itu dia. Nah itulah. Ya baik. Kira-kira nih efektif enggak Pak dari langkah-langkah yang Bapak lakukan sebelum-sebelumnya untuk menghandle dilema etika tersebut? Sejauh ini efektif ya. Mungkin ada kurun waktu yang harus ditempuh, tapi saya pikir efektif karena ini adalah mengenai hal human ya, manusia. Harus betul-betul ada pendekatan dengan humanis gitu. Ya, betul. Ada rasa kasih sayang Pak kepada bersama. Ada, iya itu tentu saja, itu humanis itu ada semuanya aspek. Betul. Nah,
Kira-kira dalam pengambilan keputusan tersebut apakah ada tantangan nih dari Bapak, misalkan efeknya atau dampaknya seperti apa ke depannya? Eh, dampak sih pasti ada, tapi tidak terlalu berat ya, karena kita kan sebagai pendidik tentu saja harus mensiasati bagaimana kita membangun manusia yang sesungguhnya, manusia yang baik ya, karena kita di lembaga pendidikan tentu saja tidak langsung main cut atau main vonis gitu, nggak boleh. Nah jadi untuk saya ini hal yang memang harus istilahnya tuh dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Kemudian dalam menghadapi kasus tertentu seperti yang tadi Bapak sebutkan pada saat kenaikan kelas sidang pleno, apakah ada penyelesaian langsung di tempat atau misalkan ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut, Pak? Kalau saya mengambil keputusannya langsung dipertimbangkan dulu, langsung diberikan try ya, percobaan pada anak tersebut untuk men-treatment anak itu supaya lebih baik dari yang kemarin. Misalkan nilainya tidak memenuhi syarat, tapi kita coba untuk diperbaiki dengan tahap-tahap tertentu, dengan rule of the game-nya, dengan peraturan-peraturannya. Nah itu, jadi hal ini harus ditempuh. Saya sebagai pimpinan tidak harus langsung potong kompas ya, gitu. Potong kompas itu langsung di-cut, ya nggak boleh lah. Kita harus memberikan waktu, memberikan peluang, opportunity, kesempatan. Itu sih sebenarnya. Berarti ada tahapannya ya Pak? Ada tahapannya. Ya, baik. Nah, dalam pengambilan keputusan tersebut, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan? Apakah dari wali kelas, dari guru, misalnya? Ini tentu saja kan kita sebagai tim ya, bekerja di sekolah itu sebagai tim tim pendidik. Dan tentu saja saya sebagai pimpinan harus menerima sharing dulu ya, sharing atau apa istilahnya itu tukar pikiran dengan mereka ketika menghadapi masalah yang satu itu atau yang masalah tersebut. Jadi kita harus diskusi, kita mengambil solusi. Nanti kebijakan mungkin ada di saya, nanti kita pertimbangkan seperti itu. Tapi Bapak mengambil pendapat dari pendapat yang gimana ini sejauh ini, bagaimana kita ngambil baiknya gimana. Tentu saja itu ada masukan ya buat saya. Baik, dari yang tadi sudah Bapak sampaikan semuanya tentang dilema IPK, dari pengambilan keputusan tentang ada rasa kasih sayang kepada peserta didik, kira-kira pembelajaran apa nih yang bisa Bapak petik dari mengambil keputusan dari dilema etika terhadap peserta didik? Ya, tentu saja ini adalah problematika dimanapun ya, di sekolah ya, di lembaga pendidikan. Dilema etika ini tentu saja menjadi PR kita semuanya, tapi tentu saja kita sebagai lembaga harus bisa mengambil solusi yang baik. Jadi solusi dilema etika ini harus tentu saja ditempuh dengan yang terbaik, karena kita mendidik manusia ya, manusia SDM, sumber daya manusia. Jadi tentu saja untuk arah menciptakan sumber daya manusia yang unggul, tentu saja ini sebagai kerja keras daripada para pendidik, para manusia. Seperti saya sebagai pengambil keputusan, tentu saja memberikan memberikan semangat pada pendidik untuk menciptakan manusia yang unggul. Artinya kita memberikan nasihat-nasihat, advice dan sebagainya gitu. Jadi itulah keputusan saya nih. Baik, terima kasih Pak, jawabannya sangat mantap sekali. Paling dari saya untuk wawancara hari ini cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Semoga Bapak kedepannya semakin sukses, amin, dan semakin meninggi untuk mendapatkan pengalaman yang bisa mengupgrade skill Bapak lagi. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Saifullah, CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri Pertanian Pembangunan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Hari ini saya akan mewawancara kepala sekolah dari SDN 1 Pagerwangi.
Kenapa boleh perkenalan dulu? Ya, perkenalkan, nama saya Taufik Abdul Rahman, kepala sekolah dari SDN 1 Pagerwangi. Baik Pak, terima kasih. Baik Pak, hari ini saya akan melaksanakan wawancara terkait kasus-kasus yang sudah pernah Bapak alami sebagai kepala sekolah, dari mulai awal menjabat sebagai kepala sekolah sampai sekarang. Tentu saja Bapak pernah mengalami kasus-kasus yang dilematik bagi Bapak. Kira-kira untuk pengambilan keputusan yang Bapak ambil seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, pasti pernah mengalami kan ya Pak. Nah, kira-kira dari pengalaman Bapak sendiri pernah mengalami atau menghadapi kasus yang seperti apa Pak? Dari sekian kasus yang pernah dialami, mungkin yang menjadi dilematik buat saya ketika siswa SDN 1 Pagerwangi itu tidak termasuk area zona dari SMP terdekat. Di sini SMP Negeri 2 Lembang ya. Nah, ternyata SDN 1 Pagerwangi ini tidak termasuk area zonasi dari SMP 2 Lembang. Oh, jadi anak-anak dari SD ini setelah lulus dari kelas 6 agak kebingungan mungkin ya Pak, Betul. mau melanjutkan kemana. Soalnya sekolah SMP yang terdekat SMP 2 itu tidak termasuk dalam zonasi. Ya, Baik. Nah, kira-kira dari kasus yang Bapak sebutkan tadi, pengambilan keputusan Bapak sebagai kepala sekolah untuk meminimalisir atau solusi buat hal tersebut kira-kira apa Pak? ya, salah satunya mungkin di sekolah kita itu diperbanyak program ekstrakurikuler Ya. supaya kenapa bakat-bakat dari siswa itu tergali. Jadi ketika siswa diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan dan di sana ada prestasi, mungkin sekolah terdekat, sekolah misalnya SMA SMP 2 Lembang itu pasti ada pembukaan untuk jalur prestasi. Nah, otomatis kita dorong ke sana. Berarti Bapak di sekolah membantu peserta didik untuk menunjukkan potensinya ya Pak? Ya, betul. Kemudian diikutkan ke ajang-ajang lomba supaya mereka dapat piala atau juara apa gitu ya, perlombaan-perlombaan baik. Kemudian apakah dari solusi yang Bapak sebutkan tadi dari beberapa waktu, apakah sudah efektif atau belum Pak? Kalau untuk sementara mungkin belum efektif karena baru berjalan beberapa bulan. Jadi mungkin nanti hasilnya kita lihat saja, mungkin setelah 1-2 tahun baru kita ada hasil dari proses latihan tersebut gitu. Baik. Baik. Kalau misalkan dari kasus yang Bapak sebutkan tadi, itu berarti kan kasusnya dilema ya Pak. Jadi antara kebingungan nih kira-kira anak-anak mau dilanjutkan kemana. Kalau misalkan selanjutnya kira-kira apakah jadwal untuk ekstrakurikuler tersebut bisa diruntut lebih jelas lagi, misalkan ada kira-kira anak-anak sukanya ekskul apa atau apa begitu Pak? Mungkin untuk jadwalnya kita bagi-bagi. Jadi di sini mungkin ada beberapa ekstrakurikuler, ada yang wajib, ada juga yang berdasarkan bakat dan minat siswa. Nah, untuk jadwalnya kalau yang wajib itu sudah terjadwal khusus. Untuk yang belum wajib itu kita sesuaikan dengan jam pelajaran siswa. Oh iya betul. Baik, kira-kira dari hal tersebut adakah faktor-faktor yang mendukung atau orang-orang yang mendukung program tersebut Pak, supaya anak-anak bisa lebih muncul nih potensi dari dirinya gitu? Alhamdulillah faktor-faktor yang mendukung itu lumayan banyak gitu, terutama dari pihak sekolah, dari pihak komite mungkin ya, dari pihak orang tua dan dari siswa tersendiri gitu. Jadi
minat atau minat siswa itu sangat luar biasa, sehingga ketika hari-hari pertama mereka melaksanakan pembinaan itu antusiasme siswa itu sangat luar biasa. Dan mungkin salah satu trik-trik yang diambil oleh pelatihnya mungkin ya ada beberapa trik khusus supaya siswa itu lebih betah atau lebih penasaran untuk mengikuti program ekstrakurikuler tersebut. Soalnya potensi pada peserta itu pasti berbeda-beda ya Pak. Ada yang jago di renang, voli, ada yang futsal. Jadi mungkin dari pelatihnya bisa lebih mengenai untuk jadwalnya ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya kira-kira dari obrolan diskusi kita tentang pengambilan keputusan yang dilematik, kira-kira yang bisa diambil itu menurut Bapak apa aja Pak? Pengalaman apa aja? Ya mungkin pengalaman yang bisa diambil dalam hal ini mungkin lebih cenderung ke mengarahkan atau membujuk siswa dan orang tua siswa supaya mau dan mendorong, memotivasi siswa atau anaknya untuk mengikuti program ekstrakurikuler, supaya kedepannya mudah-mudahan jika ada kesempatan mengikuti seleksi bidang prestasi bisa masuk gitu ke SMP terdekat. Iya, betul. Jadi dengan hal tersebut semoga bisa membantu anak-anak masuk ke SMP yang diinginkan ya Pak. Betul. Baik, mungkin itu saja Pak wawancara dari saya untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Semoga kedepannya Bapak semakin bisa mengambil keputusan yang bisa membuat anak-anak maupun guru ataupun siapapun bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.